dan dia termasuk syirik kecil. Bersumpah atas nama selain dari Allah syirik. Demi engkau, demi Ka'bah, demi Rasulullah, itu haram. Kita seorang muslim dituntut untuk bersumpah hanya dengan nama Allah, demi Allah Azza wa Jalla. Berbeda dengan Allah, Allah berhak untuk bersumpah dengan makhluknya, demi matahari, demi bulan, demi bumi, dan begitu seterusnya. Dan di dalam sumpah, kita tidak dibenarkan bersumpah dengan sumpah lagha, dalam artian bersumpah akan tetapi sumpah ghamus yang distilahkan oleh Rasulullah, bersumpah untuk sebuah maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Saya bersumpah atas nama Allah untuk tawaf di kuburan si anu. Itu salah. Saya bersumpah untuk tahun ini menyembelih di kuburan si anu. Haram dan dosa dan disyirik kepada Allah Azza wa Jalla. Bersumpah harus atas nama Allah dan untuk atas kebaikan. Dan orang yang bersumpah kemudian dia melanggar sumpahnya, dia harus membayar kafarat. Nah, itu kaidah-kaidah tentang masalah sumpah yang dijelaskan di dalam masalah akidah kita. Allah Ta'ala. Tentang masalah Kisra. Apa itu Kisra? Kisra sama dengan Kaisar. Dia gelar dari pimpinan tertinggi di sebuah negara. Kalau sekarang adalah presiden atau raja, maka Kisra adalah nama lain dari adalah panggilan untuk Raja Persia. Kaisar adalah panggilan untuk Raja Romawi. Najasyi adalah panggilan untuk Raja Habasyah, Ethiopia. 3 raja itu yang terkenal pada zaman tersebut, sehingga mereka dikenal. Sama dengan Fir'aun. Fir'aun bukan nama orang, akan tapi dia juga sama dengan Kisra, yaitu panggilan untuk orang yang mempunyai kedudukan tinggi di zaman Mesir pada masa zaman Musa dan zaman-zaman Nabi setelahnya. Allah Ta'ala. Ya. Itu buku itu tidak diperbolehkan dijual dan tidak boleh dibeli, karena buku itu syarat bisnisnya. Jadi zaman sekarang ini orang suka sesuatu yang aneh, supaya laku terbitan itu biar sekali seminggu terbit, dibuat hal-hal yang seperti itu. Dan saya lihat orang yang mengarang buku itu seperti itu, dia hanya untuk mengaruk kenikmatan dunia saat. Kalau tidak, dia sendiri menyatakan di belakang bukunya bahwa dia bukan Dajjal, karena dia juga mengatakan ada beberapa hal-hal yang tidak sama dengan persamaan Dajjal. Buku itu tidak layak dikonsumsi untuk seorang muslim yang baru belajar, akan tapi dia sama dengan buku-buku yang lainnya. Kebanyakan buku-buku lainnya adalah buku-buku tijarah, buku-buku perdagangan. Untuk dunia ujung-ujungnya duit, UUD, ujung-ujungnya duit. Dan saya peringatkan kepada kaum muslimin semua untuk berhati-hati di dalam membeli dan pandai memilah. Zaman sekarang adalah zaman yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, fushul qalam, bahwa belum terjadi hari kiamat sampai akan berkembangnya pena. Dan inilah zamannya, bahwa semuanya orang berlomba-lomba untuk memperbanyak buku pena. Orang menulis, semuanya orang sekarang menulis, baik yang bodoh maupun yang pintar, yang saleh maupun yang saleh, yang fasik maupun yang taat kepada Allah Azza wa Jalla, semuanya menulis. Nah, ketika Anda pergi ke sebuah toko buku dan Anda adalah jamaah awam, maka Anda akan menghadapi lautan yang tidak bertepi. Anda akan bingung dengan beli buku apa. Maka sebelum membeli buku, saya nasihatkan untuk bertanya dulu kepada ahli ilmu, kepada ustaz-ustaz yang mengerti tentang din. Dan juga saya banyak melihat di kalangan ikhwan hanya semangat membeli tapi tidak semangat membaca, dan ini penyakit. Hanya senang mengoleksi, dibuatnya lemari indah-indah, kemudian dia koleksi, dia melihat, lihat, saya ngaji kan, katanya, subhanallah. Buku ya ikhwan untuk dibaca, bukan untuk dikoleksi. Makanya kita waktu di Madinah, alhamdulillah mahasiswa-mahasiswa Indonesia cukup haus dengan menuntut ilmu dan dengan buku. Kadang-kadang sampai kita yang berjumlah 150 orang, kita mengirim satu kontainer. Cukup banyak buku-buku yang dibeli oleh dai-dai yang keluaran dari Jamiah Islamiyah. Dan itu kita bertanya kepada ahli ilmu, kepada ulama, kepada guru-guru yang mengajar, buku apa yang layak kita beli. Karena tidak semua buku layak dibeli. Apalagi antum membeli buku terjemahan.
Tidak semua orang pandai menerjemah. Taruhlah yang Anda beli adalah Ibnu Katsir, yang Anda beli adalah Ibnu Rajab, Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah. Akan tapi yang menerjemahkan musuh dari Ibnu Taimiyah sendiri, orang yang tidak mengerti. Berapa banyak kita temukan buku yang diselewengkan, diarahkan. Salah satu yang terjadi di Mekah. Saya waktu itu bekerja sebagai penyuluhan jemaah haji dari Wizarah Pemerintahan Arab Saudi. Kemudian kita teliti buku dikarang oleh Syekh bin Baz tentang manasik haji. Kiranya diterjemahkan oleh salah seorang orang Indonesia yang sama sekali bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Syekh bin Baz. Bertentangan 100%. Kita sampaikan kepada yang bertanggung jawab pimpinan Tauiyah penyuluhan tersebut, ini tidak layak untuk dibukukan. Padahal buku itu sudah berjutaan dicetak. Dan ini banyak. Dan berapa banyak orang yang menerjemahkan tidak ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Bayangkan kalau tujuannya hanyalah duit, yang dia kali-kali hanya lembaran, tidak pernah dia berharap wajah Allah Azza wa Jalla, lebih besar harapannya kepada duit, kepada dunia daripada kepada mengharapkan dari Allah Azza wa Jalla. Dan ini fitnah ya teman. Ini fitnah. Jadi saya mengharapkan semangat kita, jadi Semarang ini semangat kita dalam menuntut ilmu dan membeli buku harus benar-benar diarahkan. Dan ikhwan-ikhwan itu juga, dan alhamdulillah kawan-kawan kita yang juga ikut menjual buku, insyaallah taala secara umum mungkin telah menseleksi. Akan tapi bagi kebutuhan Anda mereka tidak seleksi. Anda yang tahu, maka Anda yang, kalau seandainya apa hubungan Anda dengan kita bekerja misalnya sebagai petani, membeli buku tentang masalah lebih detail tentang masalah perbankan misalnya, kita tidak pernah berhubungan dengan bank, ini pembaziran. Jadi apalagi juga saya melihat judul-judul buku disengaja untuk menarik. Jadi jangan terpedaya, judul buku kadang-kadang berbeda, judul yang diterjemahkan berbeda jauh dengan judul aslinya. Permasalahan tentang masalah ilmiah yang sama sekali tidak perlu diindah-indahkan judulnya. Dia adalah ilmiah. Akan tapi karena judul kita terpengaruh. Jadi yang saya lihat, sebelum membeli perhatikan baik-baik dan kalau perlu bertanya. Dan ini mudah-mudahan manfaat bagi antum semua. Wallahu taala alam. Ya, silakan. Bahwa seorang muslim yang memelihara anjing hukumnya telah jelas di syariat kita. Rasulullah SAW mengatakan seorang muslim yang memelihara anjing akan dikurangi pahalanya 1 qirat, kecuali anjing buruan. Anjing buruan, illa kalbu saidin. Dan ini hadisnya sahih. Dan 1 qirat sebesar gunung Uhud. Kalau seandainya Anda bisa mendapatkan pahala 1 qirat dalam 1 hari, mungkin insyaAllah ta'ala boleh Anda berpikir untuk memelihara anjing. Kalau seandainya tidak, maka mungkin untuk tidak memeliharanya lebih baik. Akan tapi bukan berarti tidak ada amalan yang juga pahalanya 1 qirat. Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang menghadiri jenazah maka pahalanya 1 qirat. Barang siapa yang mensolati jenazah maka dia 1 qirat. Barang siapa yang mensolati kemudian mengantarkannya ke kuburan kemudian menguburkannya maka dia mendapat 2 qirat. Ya Allah Ta'ala. Pada dasarnya itu adalah permisalan bahwa anjing adalah seburuk-buruk makhluk yang dimisalkan di dalam Al-Quran. Dan makhluk Allah yang buruk itu kalau berteman dengan orang baik dia akan mendapatkan kebaikan. Seperti ashabul kahfi. Apalagi kita yang kedudukannya jauh lebih mulia daripada anjing. Dia adalah manusia yang Allah ciptakan dengan sebaik-baik bentuk. Wallahu ta'ala alam. Ya. Bahwa di padang mahsyar itu memang didekatkan matahari. Akan tapi di perjalanan sirat semuanya gelap. Sebagian para ulama menyebutkan bahwa matahari itu didekatkan pada suatu waktu yang sebelumnya gelap. Jadi di padang mahsyar ada 2 waktu. Pertama, gelap gulita benar. Dan yang kedua, terang benderang sekali dan bahkan panas sehingga matahari didekatkan. Nah, cahaya mukmin dari sinilah pentingnya. Cahaya mukmin. Dan cahaya mukmin ini akan berlangsung mulai dari sirat sampai nanti di surga.
Makanya Rasulullah SAW menyatakan bahwa cahayanya seorang mukmin sampai-sampai seperti cahayanya matahari di dunia. Begitu terangnya, bahkan bisa menerangi dunia. Dan cahaya itu erat hubungannya dengan hatinya di dunia. Hati seorang mukmin di dunia kadang-kadang bisa seperti matahari. Begitu kuatnya dia bisa menerangi. Bahkan bukan hanya menerangi dirinya, menerangi orang-orang sekitarnya, bahkan menerangi orang-orang sedunia. Itulah yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim tentang gurunya. Ibnu Qayyim apa kurangnya lagi dia? Ibnu Qayyim dia mengatakan kami, ketika dia berbicara kami, itu tidak lain adalah Ibnu Rajab, Ibnu Qayyim, Al-Zahabi, Al-Mizzi. Karena Ibnu Taimiyah rahimahullah murid-muridnya ulama-ulama besar pada zamannya. Jadi yang Anda baca buku Ibnu Qayyim, Ibnu Rajab, Al-Zahabi itu satu kampung, satu pengajian, duduk dengan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Akan tapi namanya tersebar di mana-mana. Orang kalau seandainya mendengar nama orang kayaknya sefulan terkenal, nanti 1000 tahun lagi terkenal satu lagi. Tidak. Akan tapi ini satu kampung terkenal semuanya. Mizzi menikahkan anaknya dengan Ibnu Katsir. Jadi kita lihat bahwa murid-murid Ibnu Taimiyah itu luar biasa banyaknya. Mereka ulama. Akan tapi Ibnu Qayyim mengatakan kami yaitu murid-muridnya yang juga ulama-ulama besar, ketika kami mendapatkan musibah yang kita tidak tertahankan oleh kami datang kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kami datang. Kemudian kami mendengarkan nasihat dan wejangannya yang membuat hati kami tenang, yang membuat hati kami teduh. Subhanallah, yang telah menciptakan hati seperti hatinya sebelum Allah ciptakan kenikmatan akhirat. Jadi Allah telah ciptakan ada manusia yang dapat menenangkan orang ketika dia gundah. Itulah ulama. Itulah kedudukan para ulama yang bisa menggoyang yang tidak tergoyangkan oleh gempa di gunung dan semacamnya. Jadi kita katakan bahwa kadang-kadang Rasulullah SAW menyebutkan bahwa seorang mukmin cahayanya matahari, dan cahaya yang kedua seorang mukmin cahayanya bagaikan bintang yang besar seperti bintang kejora besar berkelap-kelip. Kenal mereka ilmu ladunni. Akan daripada hakikatnya permasalahannya bahwa syariat Musa berbeda dengan syariat Khidir. Syariat Musa berbeda dengan syariat Khidir. Karena Musa diutus untuk kaumnya, tidak diutus untuk Khidir. Jadi Khidir mempunyai syariat tersendiri sehingga dia boleh melakukan apa yang dia maksudkan. Dan itu pertama. Dan yang kedua, semua tindakan-tindakan Khidir itu semuanya atas perintah Allah Azza wa Jalla. Nah, perlakuan Nabi Khidir membunuh anak tersebut karena Allah Subhanahu wa taala telah menampakkan kepadanya bahwa anak ini akan memberikan mudarat kepada orang tuanya. Bahwa anak ini akan membawa orang tuanya kepada kekufuran, sehingga daripada membuat orang tuanya kafir, dia bunuhkan dahulu untuk menolong orang tuanya yang saleh itu. Orang tuanya saleh, sehingga dia bunuh anak tersebut waktu kecil supaya jangan terjadi kemudaratan terhadap anak. Dan ini juga faedah disebutkan berapa banyak anak menyengsarakan orang tua. Menyengsarakan orang tua. Bukankah Allah Azza wa Jalla mengatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah? Sungguhnya harta dan anak kalian fitnah. Bukan yang saya maksudkan menyengsarakan dalam artian adalah orang tuanya kaya kemudian dia jadi miskin. Tidak. Akan tapi berapa banyak orang tuanya saleh berjenggot ke masjid. Akan tapi karena ketalihan anak, perlakuan maksiat yang dilakukan oleh anak, cintanya orang tua tersebut mengajaknya, menyeretnya sedikit demi sedikit karena cintanya kepada anak untuk membuat kekufuran. Bahaya ya kawan. Yang dibunuh oleh Khidir tersebut orang tuanya saleh, taat. Dia tidak mau. Siapa yang mau anaknya kufur? Tidak. Tidak. Akan tetapi kecintaannya yang sangat membuat dia jatuh ke dalam dosa yang sangat luar biasa sehingga dibunuh oleh Khidir sebelum dia besar. Sama halnya dengan kapal tadi. Kapal dibocorkan oleh Khidir. Kenapa? Bahwa perampak-perampak mengambil kapal-kapal yang baik, sehingga kalau seandainya dibocorkan, sehingga tidak diambil oleh perampak-perampak tersebut. Kenapa dibangun oleh Khidir rumah kedua anak yatim? Kedua anak yatim tersebut yang mana orang kampung tersebut tidak menjamunya? Karena jawabannya adalah
karena kesolehan orang tuanya. Di sini kebalikan dari permasalahan tadi. Berapa banyak kesolehan orang tua mendatangkan manfaat kepada anaknya. Coba lihat. Bahwa karena kesolehan orangnya tuanya tersebut, dia tanamkan harta karun di dalam tembok rumahnya tersebut. Nah, tembok tersebut hampir runtuh sehingga Khidir takut kalau seandainya dia masih kecil, dia sudah dapatkan harta karun sehingga nanti akan terbuang-buang sia-sia. Dia mau bahwa tembok ini akan runtuh ketika mereka dewasa. Ketika mereka membutuhkan uang tersebut, maka dibangun kembali oleh Khidir. Dibangun kembali oleh Khidir sehingga ketika mereka dewasa, mereka mendapatkan titipan orang tua mereka tersebut di dalam bangunan yang dibuat oleh Khidir. Jadi kita katakan berapa banyak juga kesolehan orang tua membuat kesolehan anak. Apa kata salah seorang salaf ketika ditanya, wahai imam, kenapa engkau begitu rajin beribadah? Ketika anak-anaknya bertanya, wahai ayah, kenapa engkau begitu rajin? Apa kata ayahnya tersebut? Saya menambah salat saya untuk menambah ketaatan engkau kepada Allah Azza wa Jalla. Untuk menambah ketaatan engkau